Halo, kami dari kelompok E Bisnis Digitalisasi akan menjelaskan mengenai marketing manajemen. Kelompok kami ada Lutfi, Leonia, Joseph, Salsa, dan Astri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan what is marketing. Marketing adalah sebuah proses atau kegiatan memasarkan produk atau jasa yang memiliki nilai dengan cara mengomunikasikan dan menyampaikan untuk ditukarkan dengan sejumlah nominal dengan pihak lain atau masyarakat luas. Nah, selanjutnya ada, menurut Philip Kotler, marketing adalah aktivitas sosial dan pengaturan yang dilakukan satu atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara menciptakan sebuah produk untuk ditukarkan sejumlah nominal tertentu dengan pihak lain. Yang selanjutnya ada, menurut Dewan Direksi American Marketing Association atau AMA, pemasaran adalah aktivitas kumpulan institusi dan proses untuk membuat, mengomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Selanjutnya, ada what is digital marketing. Digital marketing adalah sebuah proses atau kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk atau jasa menggunakan media berbasis web maupun digital. Seperti yang ada di bawah kanan, itu ada Twitter, Tokopedia, TikTok, WhatsApp, Gmail, Google Ads. Selanjutnya ada YouTube, Facebook, dan Instagram. Lalu ada tujuan digital marketing. Tujuan digital marketing yang pertama ada menarik konsumen atau calon konsumen dengan cepat. Lalu ada meningkatkan brand awareness. Dalam meningkatkan brand awareness itu ada beberapa cara dalam meningkatkan brand awareness. Yang pertama, membuat logo atau tagline dengan cara yang menarik. Seperti bisa menggunakan desain-desain yang lebih kreatif lagi. Selanjutnya ada aktif di media sosial. Nah, aktif di media sosial itu berarti kita bisa aja sering update untuk si konsumen itu bisa tahu bagaimana si perusahaan ini berkembang gitu. Selanjutnya ada buat kita bisa membuat website yang lebih menarik dan juga lebih informatif lagi. Selanjutnya, mengikuti banyak event untuk memberikan si konsumen itu memberikan kesempatan calon konsumen untuk lebih kenal lagi produk yang ingin kita jual atau kita pasarkan. Selanjutnya ada co-branding. Nah, kalau co-branding itu terjadi kerjasama antar dua brand atau lebih dari dua brand itu untuk meningkatkan citra produk atau jasa. Seperti contohnya ada Indomie dan Citato ya. Selanjutnya ada menggunakan influencer seperti yang sekarang lagi tren itu ada menggunakan selebgram ataupun YouTuber. Selanjutnya ada membangun database market. Nah, membangun database market ini contohnya seperti kalau kita bisnis hijab nih ya, misalnya kita bisnis hijab. Nah, bisnis hijab ini dengan adanya digital marketing, kita bisa mengumpulkan prospek konsumen wanita misalnya dengan usianya misalnya 20 sampai 40 tahun. Lalu suka fashion gitu ya. Jadi database-nya bisa dimanfaatkan untuk menawarkan melalui email atau iklan sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya kami akan menjelaskan define unpar, segmentation, targeting, dan positioning. Tahapan segmentasi dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, bisa menggunakan pendekatan seperti yang pertama adalah demografis, di mana berdasarkan pada atribut pribadi, audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Selanjutnya adalah geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Selanjutnya adalah psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Selanjutnya adalah perilaku. Berdasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang-orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Pada Universitas
Katolik Parahyangan, segmentasi yang dilakukan dengan pendekatan demografis di mana Unpar melihat dari sisi pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki dari calon mahasiswa yang memenuhi nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Unpar. Selanjutnya ada targeting. Targeting ini harus mampu berpikir secara realistis dengan mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan. Dengan begitu, bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand atau perusahaannya. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti yang pertama ada ukuran. Untuk mengukur seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas ini untuk menentukan segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan yang dibuat. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut. Yang ketiga ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini dilakukan untuk melihat seberapa mudah atau sulit untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang dilakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pesan yang ditargetkan. Yang keempat ada fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Yang kelima ada perbedaan. Perbedaan ini harus ada perbedaan terukur antar segmennya. Untuk Unpar sendiri, target atau sasaran yang dituju adalah para siswa yang telah lulus dari sekolahnya. Dengan begitu, Unpar akan memilih target dengan beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat menerima siswa tersebut untuk menjadi mahasiswa Unpar. Hal-hal yang dipertimbangkan Unpar, contohnya seperti potensi yang dimiliki siswa tersebut yang dapat bertumbuh di masa depan, dan potensi tersebut juga dapat menguntungkan bagi Unpar. Selanjutnya adalah tahapan positioning. Dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini harus mengetahui bagaimana cara agar dapat memposisikan produk untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama adalah tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah konsumen atau pelanggan secara lebih efektif. Selanjutnya adalah identifikasi unique selling position atau USP, di mana temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa diberikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan memberi penawaran menarik yang sulit untuk pelanggan tolak. Tahapan positioning yang dilakukan Unpar adalah dengan membentuk Unpar Ambassador, yang dimana Unpar Ambassador ini berperan sebagai mahasiswa perwakilan atau duta Unpar yang memiliki tugas untuk melakukan promosi pengenalan Unpar kepada pihak eksternal. Sekarang gue bakal jelasin tentang define Unpar Marketing Mix. Nah, define Unpar Marketing Mix itu terdiri dari 7P. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima physical evidence, keenam people, dan yang terakhir proses. Setiap variabel terkait dengan suatu cara untuk mengetahui bagaimana menciptakan suatu produk hingga bagaimana produk tersebut dipromosikan. Nah, sekarang gue bakal jelasin yang pertama yaitu produk atau produk.
Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan atau penjual kepada masyarakat atau pembeli untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Produk dapat berupa barang, jasa, maupun produk virtual. Nah, produk virtual itu seperti website dan situs. Nah, penerapan di Unpar adalah produk Unpar adalah jasa pendidikan. Produk dari jasa pendidikan itu adalah mutu dan diukur melalui perubahan kurikulum. Nah, Unpar juga pernah merubah kurikulum beberapa tahun lalu, yaitu dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum 2018. Dan yang kedua, gue bakal jelasin tentang price atau harga. Nah, harga adalah jumlah uang yang rela konsumen keluarkan untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, biasa juga harga bisa disebut dengan biaya. Penerapannya di Unpar adalah biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk memperoleh pendidikan di Unpar. Dan yang kedua, lembaga pendidikan yang memiliki kualitas bagus, baik kualitas dalam segi belajar mengajar, lulusan atau sebagainya biasanya menerapkan harga yang di atas rata-rata. Dan yang terakhir, Unpar cenderung memiliki harga yang cukup tinggi, namun kualitas dari lulusannya mayoritas memiliki kemampuan untuk siap langsung bekerja. Variabel selanjutnya yaitu place atau tempat merupakan lokasi fisik maupun virtual dari tempat usaha yang dimiliki. Lokasi virtual dapat mencakup platform yang digunakan dalam dunia digital, misalnya e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Sedangkan lokasi fisik merupakan gedung atau tempat dilakukannya usaha tersebut. Salah satu karakteristik dari lokasi dalam lembaga pendidikan yaitu mudah dijangkau, yaitu terkait dengan mudahnya akses kendaraan umum menuju lembaga tersebut maupun untuk pergi ke tempat lain dari lembaga tersebut. Nah, di Unpar sendiri, mahasiswa mudah serta dapat langsung menggunakan jasa angkutan umum atau angkot. Serta lokasi Unpar mudah ditemukan bagi driver jasa angkutan online. Selain itu, Unpar dekat dengan beberapa lokasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Contohnya seperti swalayan, toko alat tulis, dan sebagainya. Variabel selanjutnya itu promotion atau promosi. Merupakan suatu kegiatan memperkenalkan produk yang ditawarkan yang bersifat membujuk serta mempengaruhi pasar untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Salah satu contoh promosi yang sudah dilakukan oleh Unpar yaitu pemasangan baliho di persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini cukup strategis, sebab baliho dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, salah satunya yaitu baliho yang berada di Jalan Merdeka, Bandung. Variabel selanjutnya itu physical evidence, yaitu bukti fisik yang nyata dari bisnis atau produk yang ditawarkan yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan dari calon konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian. Di Unpar sudah terdapat gedung lembaga pendidikan, serta adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang jalannya kegiatan pendidikan dan tersedianya ruang ibadah. Selain itu, Unpar juga sudah memiliki situs atau website resmi yang mengenai Unpar, serta ada pula website resmi untuk setiap fakultasnya. Variabel selanjutnya itu people, yaitu variabel yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berada dalam menjalankan suatu perusahaan atau bisnis. Nah, contohnya itu yaitu pegawai. Dalam lembaga pendidikan, pegawai mencakup dosen, pekarya, petugas keamanan, serta dan lain sebagainya. Ada pula pengguna jasa, yaitu konsumen, dan lembaga pendidikan yaitu mahasiswa itu sendiri, serta seluruh orang yang berada dan berperan dalam menjalankan suatu jasa lembaga pendidikan. Nah, variabel yang terakhir yaitu proses, merupakan proses manajemen dari setiap tahap pemasaran dari perusahaan kepada konsumen. Nah, dalam proses memerlukan konsistensi produk yang ditawarkan. Nah, proses dan lembaga pendidikan yaitu segala kegiatan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar yang dapat menciptakan lulusan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam hal ini terkait dengan kualitas pengajaran, yaitu seperti seberapa besar dosen menguasai materi yang disampaikan dan kemampuan dalam menyampaikan materi tersebut kepada mahasiswanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam materi ataupun video yang kami sampaikan. Terima kasih.